Oke. Kayaknya lagi siap. Saat ini kita akan dengerin lagu, bukan lagu, maaf. Saat ini kita akan mendengarkan perjanjian dan peraturan yang akan dibawakan oleh Stefani Manurung. Oke, Stefani. Untuk mengucapkan perjanjian Pathfinder, kita angkat tangan setinggi bahu. Perjanjian Pathfinder. Oleh karena kasih karunia Allah, saya mau menjadi suci, manis budi, dan benar. Saya mau menuruti peraturan Pathfinder. Saya mau menjadi hamba Allah dan sahabat manusia. Untuk mengucapkan peraturan Pathfinder, sikap sempurna. Peraturan Pathfinder. Peraturan Pathfinder bagi saya berarti turut renungan pagi, melakukan dengan setia kewajibanku, memelihara tubuhku, bertindak berani dan berbuat benar, jadi sopan dan penurut, selalu berjalan perlahan dalam acara kebaktian, selalu bernyanyi di dalam hati, jalankan perintah Tuhan. Oke, terima kasih Kak Fani. Brian? Halo Brian? Halo. Oke deh. Brian, habis ini apa nih Brian? Habis ini kita akan mendengarkan ayat inti. Intinya oleh siapa tuh Brian? Aku yang baca ya. Ayat inti kita. Silakan Brian, ayat intinya ya. Oke. Ayat inti kita adalah Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke, kita mau mulai kelas. Mari kita semua berdoa. Tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Di sabat yang sore indah ini kami akan mulai meet and greet ayah Anda ya Tuhan. Berkati Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan. Berkati juga Kak Clara yang akan menyampaikan pesan tentang ayah Anda ya Tuhan. Berkati Tuhan Kak Clara agar mendapat hikmah dan jangan dari surga sehingga dapat menjelaskan ke adik-adik. Terima kasih. Ampuni dosa-dosa kami dan untuk Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Sekarang kita akan ketemu dengan ini ya, narasumber kita yang cantik sekali. Ngomong-ngomong, Brian nih kalau misalnya yang cantik-cantik cepat ya. Ngomong-ngomong siapa sih kakak cantik ini? Kakak cantik ini, dia itu spesial deh pokoknya. Dia bisa dibilang mirip-mirip kayak orang Timur Tengah, cakep deh. Wih, kakak jadi nggak sabar nih, kenalin dong Brian. Oke, Kak Clara, anak Kakak Clara, boleh kenalkan diri? Namanya sih cantik Kak nih. Clara. Halo adik-adik sekalian, halo Hezron dan Brian. Halo Kak Suara Clara. saya terdengar? Kedengar. Halo, selamat sahabat semuanya, selamat sahabat. Baiklah, kita akan mengikuti instruksi untuk mengikuti kelas Hayaner ini. Jadi sebelumnya kelas Hayaner ini ditayangkan secara langsung di Hub Channel, tapi mulai dari sahabat depan akan ditayangkan melalui Zoom ini atau live di YouTube. Tuh, boleh ditampilkan PowerPoint-nya, Kak? Kak Boy. Oke, dimulai dari slide yang pertama.
Ayaner ini diselenggarakan oleh Pathfinder Indonesia. Ada untuk Pathfinder itu Ayaner, untuk Adventurer iAward. Kemudian ini ditayangkan di YouTube, ada logo YouTube di situ dan juga melalui Zoom. Jadi karena Zoom ini dia terbatas sampai 1.000 orang, kalau misalnya peserta kelasnya itu lebih dari 1.000 orang, boleh mengikuti kelasnya di YouTube. Atau kalau ada kasus begini, misalnya, Kak, saya kelas juga di gereja saya dari jam 3 gitu. Bagaimana dong ketabrakan, tapi saya mau ikut Ayaner juga. Nggak apa-apa, kalian boleh ikuti siaran ulangnya di YouTube. Selanjutnya. Nah, kalian boleh screenshot atau boleh catat. Ini step-step untuk mendapatkan kelas Ayaner sampai mendapatkan I-Certificate. Yang pertama adalah buka Instagram, karena ini umumnya halnya lewat Instagram ya. Bagi adik-adik yang atau kakak-kakak yang belum punya Instagram, boleh dibuatkan akun Instagramnya, buka Instagram, kemudian follow Pathfinder Indonesia, itu ada tulisan di atasnya, di sebelahnya follow, tidak dipisah, disambung tulisannya, kemudian klik di situ yang sudah kakak kotakin merah, link /Pathfinder Indonesia. Selanjutnya, Kak. Nah, nanti setelah kalian klik link tree tadi, itu kalian pertama-tama klik di nomor ujian untuk Ayaner. Oke, untuk yang Adventurer tidak perlu nomor ujian karena Adventurer tidak ada ujian, adanya tugas. Jadi yang ujian ini hanya untuk peserta Pathfinder dan Master Guide yang mengikuti Ayaner. Untuk yang iAward tidak perlu nomor ujian. Nanti dibuka, diklik di sana. Kemudian selanjutnya sudah di screenshot ya. Oke. Kemudian ada orang namanya Putri. Ini kakak kasih contoh ya. Klik di nomor di huruf P. Klik di situ, kemudian kalian boleh zoom. Karena ini tulisan terlalu kecil, kalian boleh zoom, kalian boleh screenshot. Nah, gimana cara cari nomor kalian? Kan ini P ini sedikit cuma sampai situ, tapi ada nomor yang banyak, huruf yang banyak. Contoh huruf A, huruf C, sama huruf S. Itu banyak sekali. Jadi kalian boleh gunakan Ctrl sama F bersamaan ya. Jadi langsung aja Ctrl terus gitu pencet F di keyboard. Ini di komputer ya. Kalau di handphone kalian itu scroll sendiri gitu, manual. Tapi lebih cepat kalau kalian menggunakan komputer atau laptop. Jadi tekan Ctrl sama F, kemudian ketik namamu untuk mencari. Contoh, cari nama Putri, atau yang ada di sini Patricia. Kemudian, ini yang penting, yang di nomor 2, kotak nomor 2, catat nomor pesertamu. Oke, jadi sebelumnya sudah kakak buat peserta login menggunakan 2 kata. Contoh kakak kan namanya panjang ya, Forstilla Arista Clara. Terus kayak gitu, kakak udah bikin misalnya 2 kata Arista Clara. Tetapi yang terjadi adalah saat ujian, apa yang terdaftar dan apa yang sudah dimasukkan 2 kata tersebut tidak match sama sekali. Jadi kakak harus cari ulang dan itu membutuhkan waktu gitu untuk filter itu lagi ya. Atau begini, misalnya ada contoh ya, nama di situ Peter Nathanael. Dia sudah daftar Peter Nathanael, tetapi saat ujian dia bikinnya Peter.Nathanael. Mungkin dotnya ketekan kali ya. Jadi saat muncul terus udah gitu di filter itu tidak masuk. Jadi ya kakak harus edit lagi namanya. Begitu bikin spasi. Kadang ada juga yang bikin spasinya 2 kali dan berbagai jenis hal yang unik-unik yang membuat pemeriksaan dan verifikasi data peserta itu sangat lama. Gitu. Jadi dibuatkanlah ini nomor peserta 4 digit. Ini catat nomor peserta adik-adik dan juga kakak-kakak sekalian. Dan jangan salah. Kita kasih contoh ya. Contoh itu Veronica. Veronica itu nomornya 4053.
Diulangin lagi ya, Veronica nomor pesertanya 4053. Oke? Jangan salah, karena kalau kalian tulisnya 4052, nanti kalian input masuk ke ujian, ternyata itu nomor yang lain, misalnya nomornya Adistira. Adistira dong yang dapat nilai, bukan Veronica gitu ya. Atau ternyata nomor 4052 itu tidak ada. Jadi otomatis gugur atau gagal gitu ya. Jadi catat nomor pesertamu. Catat di mana, Kak? Boleh kalian gunakan kreativitas, dijadikan kartu atau ditulis di sticky notes atau ditulis di buku catatan khusus kelas Pathfinder kalian. Disimpan di tempat yang mudah terjangkau, bisa di laci khusus untuk kelas kemajuan, atau kalau kakak akan taruh itu di Alkitab. Jadi saat mulai ujian atau mau kelas, kakak tinggal lihat, oh nomor saya segini gitu. Jangan hilang ya adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Nah, ini yang tanda merah, kakak ulang sekali lagi, jika kamu salah input nomor peserta, maka antara dua, ujianmu invalid, otomatis gagal, atau orang lain yang dapat nilaimu. Itu ya. Kita lanjut, Kak. Nah, ini step yang kedua. Ikuti kelas via Zoom atau YouTube. Seperti yang tadi kakak sudah sampaikan, jika di Zoom sudah penuh atau data kalian tidak memungkinkan untuk Zoom, contoh jaringannya lemah, jadi yang kalian dengar itu gitu. Jadi kalian lebih baik ke YouTube karena itu datanya lebih sedikit ya, dan biasa lebih lancar. Terus begitu kalau jadwal kelas kalian itu tabrakan sama jadwal kelas di gereja, nah boleh ikuti di YouTube. Gimana caranya? Kembali lagi ke situ, ke Instagram Pathfinder Indonesia, kemudian klik Linktree / Pathfinder Indonesia. Selanjutnya. Nah, ini kalian boleh pilih antara dua, yang mana yang kalian bisa ikuti. Ada di situ Zoom, yang sedang kalian ikuti sekarang, Zoom Ayanar Meet and Greet. Pasti ini yang udah masuk ini udah klik di sini ya. Tapi kalau ada yang sahabat depan bermasalah seperti itu, boleh ikuti yang di YouTube. Selanjutnya, Kak. Nah, ini step yang ketiga. Ikuti ujian atau kerjakan tugas. Nah, setiap materi yang diuji, itu di minggu berikutnya sebelum kelas baru dimulai. Maksudnya gini, misalnya sahabat depan, kita belum mengumumkan ya, sahabat depan itu kelasnya apa. Contoh, sahabat depan kelasnya kelas dinosaurus. Kemudian ujiannya kapan nih? Kalau misalnya di Hop Channel itu kan biasanya ujiannya itu besoknya kan, hari Minggu siang biasanya kan. Nah, kalau di acara Ayanar yang sekarang yang terbaru, ujiannya itu akan dilaksanakan minggu depannya. Jadi misalnya sahabat ini kelas dinosaurus, kemudian di sahabat depan, bukan di hari Minggu ya adik-adik, ingat di minggu depannya. Sahabat depan, sebelum mulai kelas yang baru, misalnya sahabat depan kelasnya Bible Marking Advance. Nah, kalian ikuti ujiannya dulu 1 jam sebelum mulai kelas. Gitu ya. Ini ada contohnya, sahabat 25 Juli 2020, ujiannya di tanggal 1 Agustus 2020. Begitu juga dengan kelas hari Minggu, diujinya di minggu depan, kemudian 1 jam sebelum kelas dimulai. Dan kode ujian akan dipost di Instagram Pathfinder Indonesia. Jadi lihat-lihat di sana ya. Kemudian sistem ujiannya nanti hanya menggunakan nomor peserta, tidak lagi menggunakan nama. Jadi mulai buat sahabat berikutnya kan sahabat depan baru mulai kelas nih. Ujiannya berarti sahabat depannya lagi. Berarti mulai dari 2 minggu sejak pertemuan ini kita hanya validasi data melalui nomor. Jadi bagi yang belum ada nomornya atau yang masih input nama itu kami kesampingkan gitu. Jadi nggak masuk ke filter gitu supaya filternya itu lebih mudah. Jadi dikesampingkan, akan di copy paste ke samping, jadi tidak akan diperiksa. Nah, bagaimana dong Kak kalau misalnya saya sudah cari di situ nama peserta dan juga nomor ujian tapi tidak ada. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Boleh selanjutnya. Nah, ini.
mengenai tugas. Kalau ada materi yang diberikan tugas, itu pasti ada batas waktu. Mulai dari kelas Ayana yang terbaru, itu batas waktunya adalah 1 minggu setelah kelas dimulai. Ya. Dan ini tergantung dari instrukturnya. Kadang, contoh seperti ini. Kelas sign language, itu kan yang mengerti hanya Kak Daisy dan timnya saja. Jadi, nanti di-tag ke beliau, kemudian beliau akan periksa satu-satu dan itu butuh waktu. Jadi mohon bersabar ya untuk hasilnya seperti apa. Tetapi paling tidak kalian post itu paling lambat 1 minggu setelah selesai kelas. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian post itu lebih lama lagi, otomatis pemeriksa maupun itu instruktur atau nanti kakak yang periksa atau nanti ada kakak yang lain yang periksa, jadi lebih lama lagi dong. Ya, mulai sekarang ditetapkan bahwa untuk tugas paling lambat di post itu 1 minggu setelah selesai kelas. Oke? Kemudian, nah ini, biasakan mencatat instruksi. Oke? Kakak berharap peserta Ayaner yang baru ini adalah orang yang rajin mencatat, khususnya instruksi. Walaupun kalian bisa screenshot, tapi kadang-kadang ada instruksi yang disampaikan secara vokal, seperti kakak disampaikan ini ya. Jadi dicatat baik-baik. Jadi jangan tanya-tanya lagi, ini gimana gitu kan. Karena itu nanti makan waktu, oke? Dan kita di sini kakak-kakak ini tidak selamanya standby di Instagram tersebut gitu. Jadi nanti bisa aja udah selesai batas waktu baru bisa jawab kan udah terlanjur gitu kan. Oke, boleh selanjutnya Kak. Nah, ini dia step keempat mendapatkan e-certificate. Kalian klik di situ linktree/Pathfinder Indonesia. Kemudian kalian kalian klik di sertifikat Ayaner atau link baru. Boleh kalian cari di situ. Nah, kalau by laptop tadi kakak sudah coba, itu bisa langsung pilih kelas segala macam gitu. Tapi kalau by handphone, kalian harus download Dropbox di handphone kalian masing-masing. Selanjutnya, Kak. Oke. Tadi belum ada ya berarti link pendaftaran, karena tadi waktu kakak bikin slide ini belum ada di situ ditaruh, tetapi nanti akan ditaruh di Linktree tadi itu pendaftaran bagi adik-adik atau kakak-kakak yang mengikuti Ayaner, tapi belum ada nama dan nomor pesertanya. Jadi kalian daftar dulu, nanti kalian cek di hari Rabu. Hari Rabu dicek, di hari Jumat dicek. Mungkin hari Rabu nggak sempat, nanti kalian cek lagi di hari Jumat. Jadi kalian cek nomor kalian itu Rabu dan Jumat gitu ya. Baru nanti kalian boleh catat, kalian simpan nomor ujian kalian dan kalian bisa mengikuti ujian di 2 sahabat lagi. Tapi setelah kelas ini akan ada ujian yang tertunda dari acara Ekampore kemarin. Yaitu ada 2, ujian Lighthouse sama ujian Vexillology. Untuk ujian Vexillology diadakan di hari Minggu, jamnya dan linknya nanti akan ditaruh di tempat tadi, di Linktree tadi. Kemudian untuk ujian Lighthouse yang setelah kelas selesai, nanti kalian boleh klik di situ juga. Oke, tetapi kodenya nanti akan di-post di Instagram yang tadi juga. Di Linktree ya, Kak? Oke. Yes, di Linktree. Jangan lupa ini screenshot ya adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Karena di sini semua infonya gitu. Jadi jangan komen-komen terlalu banyak di situ. Manakah kodenya? Klik saja di sini, Linktree/Pathfinder Indonesia. Oke, selamat mengikuti kelas dan juga ujian. Tuhan memberkati kita semua. Kembali ke Kak Hezron dan Kak Boas. Kasih Kak Clara. Terima kasih Kak Clara. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan kali sama adik-adik atau kakak-kakak yang join di sini. Kalau ya ada yang mau bertanya, silakan chat atau raise hand secara virtual. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas, bisa
di chat. Di chat aja kali ya, Kak, biar lebih gampang dibacanya sama yang lain. Oke. Silakan chat atau raise hand buat yang mau bertanya masalah I-Honor atau yang kurang jelas yang tadi Kak Clara sampaikan ya. Ngomong-ngomong sambil tunggu yang mau tanya, Brian kemarin ngapain aja sih di Papua? Jadi kemarin di Papua itu ada acara yang mirip kayak Aikore. Apa tuh acaranya, Brian? Aduh, aku lupa apa ya. Jet lag aku. Seru nggak sih selama di Papua? Seru banget. Anak-anaknya hebat, sangat-sangat. Mantap. Terus ada pengalaman apa aja kamu selama di Papua, Brian? Pengalamannya kayak biasa, ketemu anak-anak adventurer, ikut kegiatan, jadi host. Tapi yang lebih seru itu, pas di bandara, aku kena ini juga, kena tahan. Jadi aku kena rapid test juga loh. Wah, untung kamu sehat-sehat ya, Brian. Iya, untung aku sehat. Makanya sekarang udah bisa di sini lagi. Makanya selalu berdoa ya. Oh, udah ada yang raise hand nih. Oke, siapa yang raise hand? Kayak Hezron, boleh tanya. Oke, Toby, Angelic, dan Sherina. Mungkin langsung bertiga kali ya. Oke, boleh di-unmute. Halo, Kak. Halo. Mau tanya, Kak. Untuk adventurer, durasi mengerjakan tugasnya berapa lama? Tadi kan kalau Pathfinder kan 1 minggu. Kalau adventurer berapa lama ya? Terima kasih. Oke, Clara, boleh. Oke, untuk adventurer sama juga. Cuman bedanya kalau adventurer tidak pakai nomor ujian, tetapi masih caranya yang sama seperti yang dulu. Tapi untuk lama pengerjaannya tetap sama. Gitu. Karena kita memikirkan yang mengkoreksi, jangan sampai kelamaan gitu terima tugasnya. Terima kasih. Iya tuh, kalau misalnya biar cepat juga selesai ininya, sertifikatnya sama tugasnya. Oke. Ini ada lagi nih dari DSKT. Perumba ya. Itu sama ya tadi. Oh, beda-beda. Kak, mau nanya, untuk yang nama peserta Ekampore yang belum ada di list yang sudah ada, apakah perlu untuk mendaftar dulu, Kak? Terima kasih sebelumnya. Itu dari Andrian, Erlin, sama Sofia Gita. Oke, Kak Clara? Boleh diulang, Kak? Suaranya tadi putus-putus di aku. Untuk yang nama peserta Ekampore yang belum ada di list yang sudah ada, apakah perlu untuk mendaftar dulu? Oh ya, untuk ujian nanti Lighthouse ini karena perdana ya sistem nomor ujian. Jadi kakak udah barusan buka link tree tadi sudah ada pilihan daftar I-Honor sistem baru. Jadi nanti kalian daftar dulu sebelum ikut ujian, setelah daftar berikut ujian. Nanti kalian masukkan nama aja nggak apa-apa. Khusus untuk sahabat ini dan hari Minggu nggak apa-apa. Bagi yang belum ada nomornya, kalian boleh daftar dulu, kemudian masukkan nama. Tetapi untuk 2 minggu ke depan hanya nomor. Gitu. Terima kasih, Kak. Ya, kira-kira nih ya, Kak. Oh ya, yes, itu dia. Daftar I-Honor sistem baru. Tinggal diklik, nanti langsung ke formulir. Nanti ujian Lighthouse akan dimulai 15 menit setelah kelas ini, Zoom meeting ini selesai. Jadi kalian boleh persiapkan untuk cari nama, cari nomor, atau mendaftar, atau mau review-review juga, boleh. Oke, nomor ujiannya kayaknya nanti di link yang tadi aja ya, Kak. Oke, Brian, coba Brian. Ada pertanyaan lagi dari Kak Sandi Timbang Langi. Kak, untuk I-Honor yang baru-baru ini, seperti sign language, apakah tidak menerima tugas lagi karena sudah lewat 1 minggu?
Oke, kalau yang itu tergantung dari instruktur ya, karena kemarin Kak Desi sendiri bilang untuk tag ke beliau, tapi sepertinya tidak ada batas. Aku nggak tahu juga sih, karena itu kan sistem yang lama, karena yang optional. Tapi kalau untuk yang baru ini, memang batas waktunya 1 minggu. Tetapi kalau untuk sign language, ya mudah-mudahan kalau kalian baru post, dilihat oleh kakak itu. Gitu. Oke deh, makasih Kak Clara. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh ini Kak, dari Jesta Kusoy. Kak, kalau misalnya ujiannya tidak lulus, apa ada remedial? Ya, pertanyaan yang bagus. Ini tergantung dari materi yang akan diuji nanti. Kalau materi yang akan diuji nanti bisa mencapai 70% peserta lulus tidak akan ada remedial. Tapi kalau misalnya pesertanya, nanti dilihat dari chart peserta yang lulus, akan ditentukan ada remedial atau tidak. Jadi, terus pantengin itu Instagram Pathfinder Indonesia untuk info ada remedial atau tidak gitu. Kalau tidak ada remedial, tidak ada info, tapi kalau ada remedial, pasti nanti akan diinfokan di Instagram tersebut. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Brian, baca dong pertanyaannya lagi. Ini aku mau baca dari siapa ya? Fajar Irianto. Untuk sertifikat iHonor link baru khusus Pathfinder mohon dikoreksi karena di Pathfinder dengan iHonor Rare tapi di sertifikatnya tertulis Basic Rescue. Oke. Ada juga Kak, sekarang sudah pakai nomor ujian. Apakah ujiannya dilaksanakan di quiz.com atau berubah lagi? Kayaknya tadi udah ada ya jawabannya. Tapi mungkin bisa diulang lagi biar adik-adik atau kakak-kakak juga ingat. Oke, adik-adik kakak ulang lagi ya. Oke, kalian mau ujian atau apapun itu, kalian masuk ke Instagram Pathfinder Indonesia, kemudian kalian klik di situ Linktree, yang terbaru di situ ada di biografi, Linktree/Pathfinder Indonesia, kalian klik di situ. Nah, situ nanti ada pilihan ujian iHonor Lighthouse atau ujian apa-apa di situ semuanya. Oke. Nanti masalah kuisis ataupun Google Form ataupun apapun itu tergantung dari yang kalian klik di situ, gitu. Oke, mungkin kita bisa kasih contohnya ya. Oke, kasih contoh. Silakan. Nih, nanti kalau misalnya ujiannya Lighthouse misalnya pakai quizzes, itu ID-nya akan langsung tertera di linknya. Kalau misalnya dia pakai Google Form, dia akan tertera langsung di sini ya. Coba kita lihat yang pakai quizzes. Kalau ID-nya di sini berarti ingat-ingat ID-nya, terus kita klik misalnya 456456 ya. Oke, dia langsung ke quizzes, langsung 456456. Oke, tapi kalau misalnya dia ujiannya lewat Google Form, tinggal klik aja. Nah, di sini udah bisa langsung isi email address, maksudnya alamat email, nomor ujian yang tadi sudah kita lihat, dan nama sesuai nomor ujian. Baru next, itu sudah langsung pertanyaannya. Oke. Oke, jadi sebelum ya. Pertanyaan selanjutnya Kak Boas, sebelum pertanyaan selanjutnya Kakak jadi teringat sesuatu. Kalau misalnya nanti kalian ujiannya itu by Google Form, kalian masukkan nama sesuai dengan yang terdaftar di yang kalian klik di Linktree tadi, ada nomor, ada nama, kalian isinya sesuai dengan itu. Makanya tadi kakak sampaikan, kalau boleh kalian buat pakai kreativitas kalian kartu peserta khusus iHonor, gitu ya, supaya meminimalisir kesalahan, ya.
Jadi biar kalian tuh nggak tereliminasi begitu loh. Adik-adik kakak-kakak kan sayang udah ujian tetapi tereliminasi cuma karena salah data gitu. Terima kasih. Oke, jadi kalau ada kesalahan nama, biarpun lulus, ada kemungkinan nggak dapat sertifikat ya, Kak? Iya, benar sekali. Oke. Oke, ada lagi? Catherine Blessing. Itu baru, ID quizisnya salah. Karena itu baru contoh aja, nanti setelah kita end di Zoom baru dikasih tahu. Stay tune aja ya di Linktree Pathfinder Indonesia tadi. Bukan sekarang di siarannya. Oke, Ya, ada jadi lagi. ujiannya sesudah 15 menit ya. 15 menit sudah Zoom selesai. Saya juga mau coba jawab dari Palam Semi Valeska. Harus isi nama klub. Sebenarnya nama klub nggak usah, yang penting nama jemaat. Nama jemaat yang wajib diisi. Nama klub kadang ada jemaat yang tidak memiliki nama klub. Jadi isi aja nama jemaatnya. Nama klubnya nggak perlu diisi juga nggak apa-apa kalau tidak ada nama klubnya. Oke. Kak Ezron, ada dari itu Sharon Jessica. Ya, apa tuh? Kalau aku boleh tanya lagi, gimana cara input nomor ujiannya, Kak? Oke, kita langsung kasih contoh aja ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Untuk dapetin ya. Sorry, nanti saya salah ininya. Daftar IANR sistem baru. Nanti setelah ini, setelah kamu daftar, nggak langsung diupdate. Mungkin berapa hari ya, Kak Clara? Setelah daftar berapa hari? Tadi kakak udah sampaikan, kalian cek aja setiap hari Rabu dan Jumat. Mulai minggu depan. Oke. Jadi kalau bisa daftarin ininya, kalau bisa sebelum Rabu atau sebelum Jumat ya. Biar bisa diupdate. Nanti pas hari Jumatnya mungkin malam Sabat sudah terupdate. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan tuh, Kak. Dari Frank Junior. Kalau nggak ikut Icon Ore, tapi nonton di YouTube, terus mau ikut ujian, itu bisa atau enggak? Kalau bisa gimana? Kak, ini Frank Junior tadi ikut dari awal nggak ya? Kakak jelasin karena udah dijelaskan di awal. Ini ujian kelas Lighthouse, nanti akan diuji 15 menit setelah selesai kelas. Untuk kalian yang tidak terdaftar, jadi kalian taunya itu kalian terdaftar atau tidak, kembali ke link tadi, cari di nama dan nomor peserta. Kalau tidak ada namanya, baru kalian daftar dulu, daftar, dan itu kalian nanti saat di quizzes, di ujian Lighthouse, boleh kalian input nama sesuai dengan yang terdaftar. Jadi saat kalian daftar, kalian catat juga di kertas nama apa yang kalian daftarkan ke situ. Kemudian saat nanti quizzes memulai, itu kalian input nama sesuai dengan yang kalian sudah daftarkan tadi. Tapi kalau misalnya sudah ada nomornya, tinggal input nomor saja 4 digit gitu. Nah, kalau misalnya tidak ikut iKampore tetapi nonton, berarti sudah nonton dong. Jadi bolehlah ikut gitu. Jadi tetap boleh ikut ya? Oke deh. Iya, boleh Terima ikut, kasih, Kak boleh Clara. ikut. Oke, Brian, ada lagi. Oh, Kak, kalau nilai KKM berapa nih? Kalau untuk ujiannya berapa nilai KKM-nya? Kak Clara? Oke. Batas kelulusan tadinya itu 80%, tetapi setelah kita evaluasi ternyata hanya sedikit dan itu bisa membuat semangat kalian turun. Jadi akhirnya
panitia memutuskan diturunkan ke 70%. Kenapa? Karena kalau sudah 70% itu udah batas minimum indikasi bahwa kalian sudah setidaknya memahami materi yang sudah diuji. Karena kalau kami turunkan lagi ke 60%, itu berarti kalian hanya menghafal aja tidak memahami. Tetapi untuk sampai ke memahami, indikasinya adalah penilai 70%, begitu. Oke, Kakak sampaikan sekali lagi, untuk pendaftaran ini, bagi yang belum ada nomor pesertanya, ini pendaftarannya sekali seumur hidup untuk dapetin nomor. Jadi nanti kalau di Hub Channel kemarin kan, setiap materi itu harus daftar. Jadi saat diperiksa, kita buka data, misalnya yang daftar sign language, kita buka yang lulus gitu, kita filter. Tetapi untuk yang baru sekarang, itu hanya daftar sekali, dan mendapatkan nomor pesertanya juga sekali gitu. Terima kasih. Jadi mengingatkan ya, nomor peserta itu 1 untuk seumur hidup. Ya. Ya, halo? Ya, halo. Oke. Kak, kalau waktu input ada kesalahan huruf, bisa diperbaiki nggak? Nah, ini dia nih. Kakak kan nggak tahu nih nama asli kalian. Karena ada yang namanya contoh Lodwig itu pakai huruf vokalnya hanya O. Jadi LODWYCK gitu. Nah, itu kakak nggak tahu itu benar atau enggak, tetapi yang dia daftarkan begitu, kalau misalnya mau dibenerin lagi, kalian daftar ulang lagi kalau begitu ya. Kalian daftar ulang lagi, pastikan saat mendaftar kalian catat. Tadi kakak udah sampaikan kan, kakak ulang lagi, pastikan saat kalian daftar, kalian catat tulis di kertas juga. Itu apa yang kalian daftarkan, nama apa kalian daftarkan, lalu kalian catat. Buat kartu khusus untuk Ayaner. Oke. Jadi kalau kalian catat, pasti pas kalian tulis, kalian bakal ngeh gitu. Ini benar atau salah sih namanya. Pas kalian catat manual, tulis pakai tangan, ternyata bukan pakai Y, tetapi pakai I. Jadi kalian ubah lagi gitu. Oke deh. Oke, Brian. Kira-kira Brian ada yang mau ditanyain nggak dari Brian sendiri? Brian ikut nggak nih ujian kelasnya? Aku sih ingin ikut, tapi kan aku host. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, ikut juga. Boleh deh kalau gitu. Jangan lupa ya, Brian. Kamu daftar juga. Oke. Oke, mungkin adik-adik masih ada pertanyaan lagi? Itu ada pertanyaan Kak dari Glenda. Glenda ya? Berarti kalau daftar lagi ada 2 nomor ujian dong ya, Kak? Nah, kalau yang ini, untuk ya, jadi kakak tadi udah instruksikan, kakak udah suruh setiap instruksi itu harus dicatat. Oke, karena ini audio gitu ya, bukan di screenshot gitu. Kakak ulang lagi sekali lagi ya. Kalian cari dulu nama kalian di link tadi dan nomornya. Kalau misalnya itu sudah sesuai, oh iya nama saya memang itu gitu kan. Penulisannya sudah benar itu gitu. Kalian catat nomornya, kalian buat kartu peserta khusus Ayaner. Oke, tetapi kalau misalnya namanya salah, seperti yang tadi sudah ditanyakan sebelumnya, kalau misalnya salah, tadinya kalian terdaftarnya Y, gitu misalnya, Putih, tapi terdaftarnya pakai Y, di belakangnya Putri Y, gitu kan. Harusnya pakai I, kalian boleh daftar ulang, oke. Khusus untuk ujian Lighthouse, masih boleh menggunakan
nama ya, masih boleh menggunakan nama. Tetapi apa yang kalian daftarkan itu ditulis manual dan itu pula yang dimasukkan nanti ke kuisis. Tapi yang sudah punya nomor boleh langsung masukkan nomor. Nah, masalah nanti nomornya ada double segala macam, mau triple juga sekalian itu pun tidak masalah karena nomor peserta ini sudah disiapkan sampai 9.999. Ya tergantung kalian mau menggunakan nomor yang mana, nama yang mana gitu. Jadi kalau boleh ini setelah difilter hanya ada satu nama yang salah dan satu nama yang benar. Jangan sampai kesalahannya 3 kali ya. Oke, terima kasih. Nama itu mempengaruhi sertifikat ya. Jadi jangan salah nama. Nanti bingung bikin sertifikatnya. Oke. Ini pertanyaan lagi nih, Kak, kalau baru daftar boleh nggak? Padahal sudah daftar. Ini maksudnya gimana ya? Mungkin bisa raise hand. Raise hand aja deh. Atau kakak-kakak nih. Oh, jadi oke, masih ada yang mau bertanya atau kita langsung aja ya ke quizzes. Oke nih, masih ada yang mau ngomong nih. Erlin Yeti Simbolon. Silakan, Erlin. Halo, Erlin. Kak Ezran, Ya, Brian. Kenapa Brian? sambil nunggu, itu tuh, dia nggak bisa unmute katanya. Oh, dia nggak bisa unmute. Erlin, namanya Erlin ya. Kalau mau bicara harusnya tadi raise hand. Karena kita harus cari dulu kalau misalnya. Tadi anak apa? Start video. Oke, sudah bisa kayaknya ya, Erlin. Oke. Halo Kak, mau nanya. Misalnya kan kita waktu Ikampore kemarin, kita ikut kelas Lighthouse. Tapi kita nggak ikut yang veksilologi. Kita hanya nonton di YouTube aja veksilologinya. Itu apa kita bisa ikut ujiannya juga? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau kalian udah tonton kelas veksilologi artinya udah ikut kelas, walaupun kelasnya nggak di saat jam itu gitu. Nggak pas saat daftar waktu Ikampore. Begitu pula dengan adik-adik atau kakak-kakak yang mau ikut ujian Lighthouse nanti setelah selesai kelas ini, tetapi nggak ikut Ikampore sama sekali gitu. Nggak apa-apa, boleh ikut juga asal sudah nonton, supaya jangan kalian kecewa karena gagal gitu. Jadi kalian perlu review juga itu pelajarannya, karena sudah 1 bulan berlalu kan, bisa lupa-lupa gitu. Terima kasih. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir boleh, Kak Clara? Ya, silakan Kak. Oke. Oh, ini dari Kak Ronald mungkin ya, kita buka dulu. Mana nih? Oke, Kak Ronald, silakan. Kak Ronald. Ya, halo Kak Eston. Ya. Saya mau nanya, kalau kemarin kan kalau nggak salah saya ikut yang Hope Channel itu, yang sertifikat yang kalau nggak salah yang SQ sama itu kok belum ada sertifikatnya, apa dibatalkan atau gimana gitu? Kak Farah coba. Kak, kelas apa Kak? Boleh diulang? Tidak jelas tadi Kak.
Jadi gini, saya kan ikut yang kelas yang Hope Channel yang rescue sama prayer itu kan. Sama saat ini belum ada kan tugas itu, belum ada sertifikatnya. Bagaimana, apakah itu dibatalkan atau ikut yang kelas ini yang baru? Mana tuh Kak Clara? Prayer sama apa Kak? Sorry Kak, ulang lagi. Basic rescue. Sama apa yang apa namanya tali-tali itu, yang kelas tali temali, saya lupa itu. Oh, oke. Terima kasih Kak pertanyaannya. Saya juga baru ingat. Untuk kelas tali temali atau not tying, itu kenapa belum dikeluarkan sertifikatnya? Karena kakak menemukan banyak yang input tugas itu copas dari internet. Padahal itu harus dikerjakan sendiri gitu. Karena terlalu banyak yang copas dari internet, maka kami akan membuka lagi kelas tali temali lewat Zoom. Nanti kakak instruktur Kak Dodi, nanti instruktur untuk tali temali akan lihat langsung dari Zoom ini kalian membuat tali temalinya gitu. Begitu Kak, terima kasih. Oh gitu, oke. Makasih Kak Clara. Untuk prayer sedang dibuat sertifikatnya. Sudah ada listnya yang sudah lulus prayer. Nanti sertifikatnya sedang dalam pembuatan. Terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Clara. Sahabat. Oke deh, udah cukup jelas ya Kak. Oke, baik. Kita akan segera renungan ya berarti. Ya, siapa ya yang renungan? Brian, kok saya lupa? Ini, yang renungan itu, yang kemarin jadi teman aku. Teman kamu? Siapa ya? Waktu Ore, yang sering ngobrol sama aku. Ayo, siapa? Aduh, saya lupa. Siapa ya? Ya udah, kita panggil aja ya orangnya. Hai Kak Pendeta. Oh, Kak Pendeta. Kak Pendeta Wenas. Iya, udah di-unmute belum? Kayaknya suaranya belum connect tuh. Boleh bilangin dulu nggak sama Kak Pendeta? Belum di-unmute kayaknya. Ya, dia. ID-nya yang mana ya? Namanya siapa ya? Coba cari katanya yang ID-nya Roni Wenas. Oke. Udah tuh. Baru. Oke, hai Kak Unita. Halo. Kak. Udah lama nggak ketemu. Iya. Oke. Kita akan masuk renungan. Tapi sebelumnya kita akan melihat video yang pernah diputar di tahun 2019. Boleh kita lihat. Ten-year-old Joe watched movies and played video games with friends at his home in the Solomon Islands, but he wasn't happy. Joe's family lived in a poor neighborhood in the South Pacific country's capital, Honiara. Neighbors sold illegal drugs, and children stole and got into trouble with the police. Joe's house was a popular place for neighborhood boys to hang out every evening. He noticed that one of his friends didn't talk like the other boys and participated in something called a Pathfinder Club every Sabbath. Joe decided to join his friend at the Seventh-day Adventist Church to learn more. Soon, he joined the Pathfinders as well and went to church every Sabbath. After a while, Joe and the other Pathfinders were invited to fly to Australia to attend a camporee for Pathfinders from all over the South Pacific Division. He really wanted to go, so Mom worked hard to save money for his plane ticket. When Mom was finally able to buy his ticket, Joe flew to the camporee and enjoyed every second of it. When Joe returned home and the neighborhood boys came over that evening, he told stories from the camporee. The boys loved the stories, so they asked to hear more the next evening. Then Joe thought to himself, "My friends like to hear about Pathfinders. Why not tell them about Jesus, too?" So each evening when his friends came over, Joe kept telling them stories from the Pathfinder camporee, but also began to share stories from the Bible.
Joe's friends enjoyed his stories so much that they invited other boys from the neighborhood to come hear them too. Soon, 30 to 40 boys came to Joe's house every evening to learn more about Jesus. Although Mom didn't have much money, she began to cook food for the children to eat after story time. She somehow always had enough food for everyone. Joe's new friends began to ask him if they could join Pathfinders, and 4 joined him at church the next Sabbath. More of his friends came to church the following week. The Pathfinder leader couldn't understand where all these children were coming from. "Joe, why are so many kids from your neighborhood coming to Pathfinder Club?" he asked. "What did you do?" "I didn't do anything," Joe replied. "I just tell them stories about what we did in Australia, and we have evening devotions, that's all." The leader asked to visit Joe's home to see the evening get-togethers for himself. When he came that evening, he was amazed at what he saw. Afterward, he said to Mom, this neighborhood would be a good place to open a church. He noticed that Joe's house had a large unfinished living room that no one used and asked if it could be used for Sabbath worship. Mom agreed. Several dozen neighborhood children came to Joe's house for church the next Sabbath. All the Pathfinder leaders and their families came as well, and they brought food for everyone. Then something happened that made Joe very happy. Mom decided to be baptized. Not long after, his 20-year-old cousin was baptized too, and so were 3 of his neighborhood friends whom Joe had introduced to Pathfinders. Today, Joe's living room is packed every Sabbath with about 70 people, and plans are underway to open a permanent church in the neighborhood. Now, Joe is 13 years old. He's humble in appearance and speech, but no one doubts that God is using him in a powerful way. I may be small, but in God's hand, I can grow a church. Like Joe, you too can help grow God's church as you share Jesus with your friends and family. Wow, kita baru lihat satu berita yang luar biasa ya. Dari Kepulauan Salomon, seorang yang bernama Joe. Walaupun dia umur 13 tahun, dia seorang Pathfinder, tapi dia bisa mendekati teman-temannya, mengajak ikut kelas Pathfinder, dan akhirnya mengikut kelas Bible Study, lalu dia kemudian bisa membangun gereja. Ya, dia bisa membangun gereja, luar biasa ya. Karena Tuhan menyertai dia. Jadi adik-adik Pathfinder, kenapa kalian ikut kelas Pathfinder? Karena kita adalah utusan-utusan Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi kita adalah sebagai Pathfinder adalah utusan-utusan Kristus seperti Joe. Walaupun usia 13, dia katakan, saya memang anak kecil, tapi saya bisa membangun gereja Tuhan dengan bersaksi kepada teman-teman saya. Jadi adik-adik Pathfinder, judul tema untuk 5 tahun ke depan dari gereja Advent adalah I will go. Saya akan pergi. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Biarlah kita di kelas Pathfinder kita berdoa atau di Adventure Tuhan. Saya mau pergi untuk Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Mulai dengan sederhana. Kita kan aktif di media sosial. Gunakan media sosial untuk kirim ayat-ayat yang menguatkan teman-teman kita. Ayat-ayat yang mengingatkan kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Jadi melalui share ayat-ayat firman Tuhan kepada teman-teman kita. Apakah melalui Instagram, apakah melalui WA, atau melalui apa saja, kita sudah bisa berani share kepada teman-teman kita ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan, dan juga bisa memberitahukan tentang Yesus akan segera datang yang kedua kali. Dan kita adalah orang-orang yang siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita adik-adik Pathfinder adalah Pathfinder yang mencintai Yesus sehingga memelihara hari Sabat, memelihara tubuh. Sampaikan itu melalui media sosial. Itu salah satu cara. Dan yang kedua, kita berbuat baik dengan teman-teman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Sabat, semangat terus,
Pathfinder, dan Brian ya. Semangat. Amin. Amin. Baik, Kak Hezron, kita akan ada doa tutup ya, doa renungan. Oke, Kak Alimanto, boleh izin dalam doa renungan. Baik. Mari kita berdoa ya untuk pertemuan hari ini dan rencana nanti mau ujian kuis ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena kami bisa bertemu kembali walaupun melalui aplikasi Zoom ini, adik-adik Pathfinder, kakak-kakak pembina, orang tua, adik-adik adventurer, panitia e-honor, demikian juga Pendeta Wenas yang sudah memberikan pelajaran singkat, mengajarkan kami, para Pathfinder pun bisa Tuhan gunakan untuk memberitakan kabar Injil. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami tetap semangat, walaupun masih di dalam masa pandemi, Tuhan akan lindungi dan diarahkan kami semua menjauhkan dari penyakit. Dan apabila sebentar ya Tuhan, para Pathfinder akan mengikuti ujian untuk Lighthouse, kiranya mampukan mereka mengikuti ujian ini dan bersemangat dan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati panitia yang akan terus melakukan kegiatan ini selama masa pandemi ini, berikan mereka kesehatan, berikan mereka juga hikmat dan berkat Tuhan bagi mereka. Inilah doa dan pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, ada pengumuman? Kak Hezron boleh kasih pengumumannya? Kak Hezron ada online? Ya, halo. Brian. Oke. Kak Hezron boleh kasih pengumuman sekarang? Oke, saya mau kasih ini aja sekalian. Jadi nanti ini ya, setelah ini kita akan ujian dan ini akan ada di sini. Ini ID-nya yang ini masih fake, masih bukan yang asli. Nanti setelah 15 menit dari sekarang ini akan berubah. ID room 1 misalnya 123456, ID room 2 654321. Jadi saat kalian klik ini sudah langsung masuk. Dan ini adalah ujian kelas kepahaman Lighthouse. Untuk ujian kepahaman veksilologi itu akan besok jam berapa Kak Clara? Ujiannya akan dimulai dari jam 2. Oke, jam 2. Nah, untuk kelas adventurer, maksudnya award dan AI honor, itu akan kita mulai lagi mulai minggu depan di Zoom yang ini. Jadi, kayak yang tadi kita bilang ya, kalian kalau mau masuk Zoom, tidak perlu lagi daftar, tapi langsung masuk ke Zoom ini nih. Linktree Pathfinder Indonesia, kalian bisa langsung masuk dari link yang paling atas. Oke, mungkin itu aja kalau dari saya. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain. Jam 2 esok, waktu Indonesia Barat ya. Jam 2, ya. Waktu Indonesia Barat. Terus nanti sesudah Zoom selesai, 15 menit baru masuk. Oke. Oke deh. Mungkin ada lagi dari Kak Clara, mungkin? Oke, yang terakhir, untuk adik-adik yang
sudah membuat tali temalinya sendiri, kakak himbau untuk ikut kelas ulang. Kenapa? Karena ya kakak dulu juga seperti itu gitu. Mungkin kalian merasa tidak adil, tetapi ada bagusnya juga untuk kalian supaya kalian lebih mengingat lagi gitu. Karena tali temali ini kalau cuma sekali aja bisa lupa. Kalau diulang lagi nanti sama Kak Dodi, terus Kak Dodi lihat sudah benar atau tidak gitu. Karena kan langsung dilihat tuh di Zoom room masing-masing. Nah, baru kalian mengerti begitu. Terima kasih. Jadi jangan patah semangat, tetap harus semangat, ikuti kelasnya lagi, baru kalian benar-benar akan bangga kalau saya benar-benar sudah menguasai tali temali. Sekian. Terima kasih. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Kak Clara. Oke, terima kasih. Jadi, tetap semangat ya, kakak-kakak dan juga teman-teman Pathfinder. Oke, kalau untuk adventurer, nggak ada kuis ya, karena kan adventurer tugas-tugas saja terus. Benar Kak Hesron? Ya benar. Tapi semua link nanti di Linktree Pathfinder Indonesia semua ya. Jadi adik-adik dan kakak-kakak udah gampang, nggak perlu kemana-mana lagi. Udah tinggal klik Linktree Pathfinder Indonesia, semua link, misalnya ke YouTube, ke Instagram, ke quiz, ke Zoom, itu udah tinggal klik dari Linktree Pathfinder Indonesia. Oke deh. Kalau tidak ada lagi, mungkin kakak mau tutup? Atau Brian masih ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Ya. Mungkin kalau ada yang mau nyapa Brian, sudah bisa unmute sendiri. Halo Brian. Halo. Halo Brian, sama sahabat Brian. Halo Brian. Hai, selamat sahabat. Brian fansku. Fansku. What's up, Slapper? Brian. Fans berat Brian. Sehat Brian. Brian, ada bawa oleh-oleh nggak dari Papua? Ayo Brian, mana oleh-oleh? Oleh-olehnya muka aku makin hitam. Kamu sih ngayap terus. Aku kaget kemarin ternyata harus rapid test juga. Halo Brian. Hai Brian. Kak. Hai, Sudah tes COVID belum? Ya? Brian, kamu nggak pakai sunblock? Enggak, aku lupa sunblock. Aku pikir di Wamu lagi winter. Brian, halo Brian. Halo Corona. Sudah tes COVID belum ke Papuanya tadi? Udah, pulang pergi, dites di bandara. Gimana? Reaktif atau enggak? Negatif dong, kalau enggak bisa hadir sekarang. Oke, bagus aja, makasih. Tuhan ya, Brian nggak kena COVID ya. Iya. Oh iya, ini tadi saya diingatkan lagi, nanti iHunter sama iAward itu ada di Sabat sore dan Minggu pagi. Jadi lebih banyak lagi nanti kelasnya. Baguslah kalau begitu. Yeay. Sangat ya buat ujian nanti sama besok. Oke, Brian. Oke, untuk yang lain, link tree-nya sudah ada, tapi nanti mungkin 10 menit lagi ya. Link tree untuk ujian Lighthouse. Wow. Oke. Nanti kalau udah mau ujian, kita baru end Zoom di sini. Ya, berarti 10 menit lagi ujian ya. Oke deh, Brian. Oke, aku mau nyanyi dulu.
Apa nih Brian nih? Hilas Tuhan sertaku. Hilas yang pimpin langkahku. Takkan ku takut, takkan ku ragu, takkan ku hilang jauh sertaku. Oke. Kira. Mantap, Brian. Oke. Linknya sudah ada ya. Oke, link sudah Bisa dilihat. ada. Link sudah ada. Silakan langsung ke Linktree Pathfinder Indonesia. linktr.ee/Pathfinder Indonesia. Kita sudah bisa mulai ujian, mungkin Kak Farah sudah bisa. Oke, adik-adik dan kakak-kakak, terima kasih. Selamat ikut ujian. Bye-bye semuanya. Selamat ikut ujian. Bye-bye. Bye-bye. Kita akan selesai jam 4 ya, mulainya jam 3.15. Oke. Jadi selamat mengerjakan ujiannya. Mega Tabita. Bye-bye, Brian. Dadah, Brian. Dadah, Dadah, Brian. Brian. Dadah. Mulai jam 3.15 kan? Tapi sudah bisa masuk ya. Sekarang sudah bisa masuk untuk menunggu di room quizesnya. Oke. Dadah semua. Dadah Kak Hesron. Dadah Brian. Bye, Brian. Bye semuanya. Dadah.